Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ke-17. Kitab Yesaya pasal 17, hukuman terhadap bangsa-bangsa, ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim, dan ucapan ilahi terhadap Asyur. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota. Nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim, dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram, semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai, dan tangannya memetik bulir-bulir. Atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu, kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab itu, sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya
Engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokannya, Engkau membuatnya berbunga. Namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Wahai, ributnya banyak bangsa-bangsa. Mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa. Mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Tetapi Tuhan menghardiknya, sehingga mereka lari jauh-jauh. Terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-17. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang jangan melupakan Tuhan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 17 ayat 10 dengan bunyi nas. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Damsyik dalam sejarah perjanjian lama dikenal sebagai kota yang subur, sedangkan Efraim memiliki daerah yang makmur. Namun Tuhan katakan bahwa kota mereka akan ditinggalkan, kemuliaan mereka akan lenyap. Memangnya ada apa? Apa kesalahan mereka? Oh, ternyata di ayat yang ke-10 dibuka bahwa Damsyik dan Efraim telah melupakan Tuhan dan membuat taman permai yang ditanami dengan cangkokan luar negeri, yang dalam terjemahan yang lain mengatakan bahwa mereka menanam kebun untuk Allah lain. Istilah menanam untuk kebun Allah lain atau membuat taman permai yang ditanami dengan cangkokan luar negeri ini mengartikan Damsyik dan Efraim telah melupakan Tuhan dan beralih kepada penyembahan berhala. Sahabat-sahabat firman, hal ini juga sering kita lakukan dan kita mulai melupakan Tuhan. Banyak mezbah lain atau berhala-berhala lain yang kita dirikan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh adalah pekerjaan bagi yang sudah bekerja atau kehidupan pendidikan bagi yang bergelut dengan dunia pendidikan. Dan jika kita terlalu fokus kepada pekerjaan atau sangat sibuk dengan kegiatan pendidikan sampai melupakan Tuhan, atau yang lebih parahnya menganggap pekerjaan atau usaha mencari uang menjadi hal yang lebih utama, maka kita lama-lama akan melupakan Tuhan. Pekerjaan kita bisa saja tetap lancar, penghasilan tetap masuk, namun hampa rohani dan tidak ada damai sejahtera di dalam diri kita. Hampa rohani membuat kehidupan menjadi menderita dan segala jerih payah yang sudah dilakukan pun menjadi sia-sia. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Sahabat-sahabat firman, ayat yang ke-7 dan ke-8 menyediakan jawabnya, yaitu pandang kembali kepada Tuhan dan jangan kembali ke mezbah lain, yaitu kepada berhala-berhala yang dahulu diutamakan. Ingatlah selalu dan terapkan ke dalam diri kita masing-masing bahwa Tuhan haruslah menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Bekerja mencari uang, silakan.
Aktif dalam kegiatan pendidikan boleh, belajar ditambah privat tidak dilarang, namun jangan lupakan perkara rohani yang akhirnya dapat membuat kita melupakan Tuhan. Namun pandanglah kepadanya, tetap fokus kepadanya dengan segenap hati, maka damai sejahtera Tuhan akan selalu menyertai kita. Dengan adanya damai sejahtera, walaupun ada masalah dalam pekerjaan atau proses pendidikan, maka kita tidak akan ketakutan atau khawatir karena kita percaya akan penyertaan Tuhan. Begitu juga halnya dengan Efraim, mereka dinasehati oleh Nabi Yesaya untuk kembali memandang kepada Allah. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Prophet and King halaman 320 menjelaskan bahwa nasihat Nabi kepada Yehuda dalam hal ini Efraim untuk memandang kepada Allah yang hidup dan untuk menerima tawaran kemurahannya. Nasihat sang Nabi tidaklah sia-sia. Walaupun tidak semua bertobat, namun ada beberapa yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk beralih dari berhala dan kembali menyembah Yehuwa atau Yehova atau Allah yang hidup. Dan mereka belajar untuk melihat dalam cinta dan belas kasihan dan belas kasih yang lembut dari pencipta mereka. Sahabat-sahabat firman, seperti nubuat Tuhan melalui Yesaya, bahwa daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya, dan beberapa di dahan-dahannya, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Terang besar Alkitab Yesaya 17 ayat 6-8. Demikianlah dengan angkatan yang sisa di akhir zaman yang mau bertobat dan kembali memandang kepada Allah yang hidup. Mereka akan berbalik dari penyembahan yang salah kepada penyembahan yang benar. Sahabat-sahabat firman, manusia memang suka lupa, tetapi ingatlah jangan sekali-kali melupakan Tuhan yang telah menjadikan kita. Karena itu setiap hari perlulah bersyukur kita kepadanya, karena Dia sangat mengasihi kita. Dan sekali lagi, orang bisa saja lupa, tetapi janganlah kita yang melupakan Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram.
juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing. Ku di malam pun tentram, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing. Ku di malam pun tentram, bila Tuhan ku membimbing. Ku di malam